Halo semuanya, chapter film di sini, dan inilah alur cerita film The Space Between Us. Film dimulai dengan menampilkan konferensi pers yang dibawakan oleh Nathaniel Shepard, seorang pria kaya raya sekaligus CEO dan founder Genesis Space Technologies, yaitu sebuah organisasi luar angkasa yang memiliki visi untuk membuat kehidupan manusia di Mars untuk pertama kalinya. Dalam pidatonya, ia menyampaikan soal bencana dan krisis sumber daya alam yang makin marak melanda bumi, dan menekankan pentingnya keberanian agar umat manusia bisa melewati krisis tersebut. Dengan bermodalkan keberanian itulah, 20 jam lagi, Genesis akan menjalankan misi untuk mengirim 6 astronot ke Mars. Mereka tidak hanya berkunjung, namun akan menetap di sana, tepatnya di sebuah kawasan yang sudah dibangun bernama East Texas. Namun sebelum itu, keenam astronot itu diwajibkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari orang-orang yang hadir di sana. Dan yang menjawab pertanyaan itu adalah Sarah Elliott, yaitu pemimpin dari kelima astronot tersebut. Ia ditanya, mulai dari pertanyaan seputar misi, sampai perasaannya yang akan mengorbankan 4 tahun umurnya untuk tinggal di planet Mars. Namun dengan optimis, ia menegaskan kalau misi ini bukanlah sebuah pengorbanan, melainkan sebuah kesempatan untuk menjadi pionir astronot pertama yang tinggal di planet Mars. 20 jam pun berlalu. Setelah roket siap dan hitungan mundur selesai, mereka pun siap lepas landas. Kini mereka berhasil melewati atmosfer bumi dan mengaitkan pot mereka dengan selamat. Setelah 2 bulan perjalanan, Sarah Elliott sering mengalami mual hingga membuatnya muntah-muntah. Salah satu astronot curiga kalau Sarah sedang mengandung. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata memang benar kalau Sarah sedang hamil dan usia kandungannya kini sudah mencapai 4 bulan. Kejadian ini membuat para petinggi Genesis bingung dan berdebat panjang. Sebagai direktur Genesis, Tom menganggap perbuatan Sarah sangat tidak bertanggung jawab dan membahayakan berlangsungnya misi, sehingga ia berniat untuk melaporkan kejadian ini kepada NASA agar NASA bertindak untuk menjemputnya pulang. Di sisi lain, Nathaniel tidak setuju dengan keputusan Tom dan menganggap kalau keputusan ini hanya berhak diambil oleh Sarah sebagai ibu dari sang bayi. Akhirnya, Nathaniel memutuskan untuk merahasiakan hal ini, baik dari media maupun dari NASA sendiri. Setibanya di planet Mars, dengan dibantu para dokter di sana, Sarah Elliott akhirnya berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun sangat disayangkan, Sarah hanya sempat menggendong bayinya, yang sesaat kemudian Sarah mengalami kejang dan akhirnya meninggal dunia. Genesis yang mengetahui hal tersebut dibuat kebingungan. Tom masih bersikeras melibatkan NASA untuk memulangkan si bayi. Namun di sisi lain, Nathaniel masih tidak setuju karena usulan tersebut bisa membahayakan perusahaan. Selain itu, anak Sarah juga tidak akan bertahan di bumi karena tubuhnya akan menyesuaikan diri dengan gravitasi Mars yang lebih lemah. Sehingga satu-satunya solusi adalah dengan tetap merahasiakannya dan membiarkan bayi itu tumbuh besar di planet Mars. 16 tahun kemudian, putra Sarah Elliott yang bernama Garner Elliott telah tumbuh menjadi remaja yang sangat cerdas. Dengan kemampuannya, ia bisa meretas komputer dan memodifikasi robot sesuai dengan keinginannya. Sejak kecil, ia diasuh oleh ibu angkatnya yang bernama Kendra, salah satu astronot di sana. Sehari-hari, Garner selalu ditemani robotnya yang bernama Centaur untuk bermain. Namun, Garner masih merasa sedih dan kesepian. Untuk mengisi hari-hari tanpa teman seusianya, ia diam-diam berkomunikasi dengan cewek pintar yang bernama Tulsa yang berasal dari bumi. Garner selalu terlihat antusias dan senang tiap kali chatting dengan Tulsa. Namun, tiap kali Tulsa mengajak Garner untuk ketemuan, Garner selalu beralasan dia mempunyai penyakit osteogenesis imperfecta atau penyakit tulang rapuh yang menyebabkan ia tidak bisa pergi kemana-mana. Namun Garner berjanji suatu hari nanti ia akan pergi untuk mengunjungi Tulsa. Suatu ketika, Garner mempunyai ide untuk mencari tahu siapa ayahnya. Ia mengambil kepala Centaur dengan tujuan melihat data-data di dalamnya.
Dari data tersebut, ia dituntun menuju ruang ventilasi yang mengarah ke loker penyimpanan barang. Di dalam sana, ia menemukan barang-barang ibunya, termasuk sebuah cincin dan video yang berisi kemesraan ibunya dengan seorang pria, yang kemungkinan adalah ayah Garner. Garner lalu mencetak foto itu sebagai bukti untuk mencari ayahnya di bumi nanti. Selain itu, Garner juga berhasil menemukan informasi di mana jasad ibunya dikubur. Ia kemudian meretas sistem keamanan dan menyelinap keluar menggunakan rover. Sesampai di sana, perasaan Garner menjadi semakin gelisah. Ia mengemudikan rovernya secara ugal-ugalan sampai rover itu terguling dan menyebabkan selang oksigennya terlepas. Untungnya, Kendra, ibu angkatnya, mengetahui apa yang dilakukan Garner dan dengan sigap berhasil menyelamatkannya. Kendra pun bercerita kalau itu bukanlah kuburan ibu Garner. Jasad ibunya sudah dikremasi di bumi dan abunya disebar ke lautan. Melihat kepintaran Garner dalam meretas alat dan sistem di sana, Kendra khawatir jika di kesempatan berikutnya, Garner akan menemukan cara untuk pulang ke bumi. Selain itu, Kendra juga kasihan melihat Garner yang kesepian. Garner adalah seorang remaja cerdas yang sangat membutuhkan teman. Sehingga ibu angkatnya itu mengajukan pemulangan untuk Garner. Walaupun awalnya ditolak, tapi akhirnya orang-orang Genesis setuju untuk memulangkan Garner. Persiapan pulang pun dimulai. Garner harus menjalani operasi serta terapi untuk memperkuat tulang dan kemampuan jantungnya. Garner juga diberi pelatihan agar tubuhnya bisa beradaptasi dengan kondisi gravitasi bumi. Tak lupa, Garner mengabarkan kabar gembira ini kepada Tulsa dan mengaku tidak sabar untuk segera ketemu. 7 bulan kemudian, Garner akhirnya sampai ke bumi. Meskipun langkah kakinya terasa lebih berat, namun semua itu tak seberapa dengan indahnya pemandangan laut dan nikmatnya menghirup udara segar di bumi. Setelah menjalani sejumlah pemeriksaan, Garner masih diharuskan menjalani karantina. Di ruang karantina itu, Garner bertemu dengan Nathaniel, dan mereka pun berbincang tentang hal-hal yang mereka sukai di bumi maupun di Mars. Setelah dilakukan simulasi secara virtual, para dokter menyatakan kalau kondisi Garner sudah siap dengan gravitasi bumi. Tapi menurut Nathaniel, simulasi tidaklah selalu akurat dan meminta dokter untuk melakukan tes troponin, yaitu tes untuk menguji kekuatan jantungnya. Beberapa hari pun berlalu, Garner pun menjalani tes tersebut. Merasa akan dipulangkan ke Mars karena kondisi tubuhnya yang tidak kuat, Garner pun langsung kabur dari rumah sakit dan berhasil menyelinap keluar dengan menumpang di sebuah mobil box. Dari sinilah petualangan Garner di bumi dimulai. Garner sangat menikmati perjalanannya, mulai dari menikmati hujan, melihat api untuk pertama kali, hingga bertukar kacamata dengan pria tua di pinggir jalan. Hingga suatu pagi, Garner sampai di sekolah Tulsa dan bertemu Tulsa untuk pertama kalinya. Tapi tiba-tiba, Tulsa langsung menamparnya dan marah karena sudah 7 bulan Garner lost kontak dengannya. Tulsa pun menyuruh Garner jangan kemana-mana sampai Tulsa menyelesaikan kelasnya. Tapi karena penasaran, Garner akhirnya ikut masuk ke kelas Tulsa. Semua murid di kelas itu pun dibuat bingung dan tertawa dengan tingkah polos Garner. Setelah kelas selesai, Garner menjelaskan kalau dirinya berasal dari Mars. Tulsa pun heran karena mengira itu hanya lelucon belaka. Garner lalu menunjukkan foto kedua orang tuanya dan meminta bantuan Tulsa untuk mencari keberadaan ayahnya. Tulsa pun tanpa ragu membantunya dan mengajak Garner pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Tulsa, ternyata Nathaniel dan Kendra sudah berada di sana. Mereka berhasil melacak Garner dan membujuknya untuk pulang, tapi Garner menolak dan langsung lari kabur. Kejar-kejaran antara mereka pun terjadi. Garner yang berlari dengan langkah berat hampir saja tertangkap, tapi untungnya Tulsa datang dan membawa Garner pergi dengan pesawat tua milik pamannya. Tapi baru sebentar mereka terbang dan menikmati indahnya pemandangan, pesawat mereka tiba-tiba kehabisan bahan bakar, sehingga mau nggak mau, Tulsa harus mendaratkan pesawat itu hingga akhirnya meledak di sebuah gudang kosong. Nathaniel dan Kendra mengira kalau mereka mati dan terbakar di sana, tapi nyatanya mereka berhasil kabur, lalu pergi ke sebuah bengkel
dan berhasil mencuri mobil berkat kemampuan handal hacking dari Tulsa. Di perjalanan, Tulsa lagi-lagi bertanya dari mana Garner berasal dan siapa tadi yang mengejar mereka. Garner masih menjawab kalau dia berasal dari Mars dan yang mengejarnya adalah pendiri Genesis dan wanita itu adalah salah satu astronot di sana. Penjelasan itu membuat Tulsa semakin kesal dan menyuruh Garner keluar karena ia merasa selalu dibohongi oleh orang-orang di sekitarnya. Garner terus meyakinkan Tulsa, dan dengan sedikit gombalan, Garner berhasil meluluhkan hati Tulsa dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Lalu, Tulsa membantu Garner dengan meminjam tablet diam-diam waktu pemiliknya pergi ke toilet. Mereka mencari tahu siapa ibu Garner dan juga tulisan di cincin kawin ibunya. Dari situ, mereka berhasil menemukan orang yang menikahkan ibunya yang ternyata adalah seorang saman atau dukun bernama Neka di Arizona. Lalu mereka pun bergegas menuju ke sana. Dalam perjalanan, Garner kembali merasakan hal baru, seperti melihat balon udara, makan burger, belajar bermain harmonika, hingga belanja di mall. Tulsa dan Garner membeli baju, tenda, sleeping bag, makanan, dan lain-lain untuk persiapan menginap nanti. Saat Garner selesai ganti baju, Garner melihat Tulsa sedang bernyanyi dan memainkan piano dengan melodi yang sangat indah. Hal itu membuat Garner semakin jatuh cinta kepada Tulsa, dan ternyata Tulsa juga merasakan hal yang sama kepada Garner. Malam pun tiba. Masih dalam euforia cinta, Garner dan Tulsa akhirnya berciuman untuk pertama kalinya, dan seperti yang bisa kalian tebak, mereka akhirnya mengakhiri malam dengan tidur bersama. Keesokan harinya, Garner dan Tulsa pergi menemui Samaneka. Samaneka membenarkan kalau dia memang menikahkan Sarah Elliott dan hingga kini masih menyimpan catatan pernikahan ibunya lengkap dengan alamat di dalamnya. Saat Tulsa mencari lokasi rumah ayah Garner, tiba-tiba saja Garner mimisan akibat meningkatnya kadar troponin sehingga jantungnya semakin membengkak. Tapi Garner mencoba menyembunyikannya karena ia tidak ingin membuang momen-momen berharga bersama Tulsa. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke California sesuai dengan alamat yang mereka terima. Tapi sebelum itu, mereka berhenti di Las Vegas. Di tengah gemerlapnya bangunan Las Vegas, kondisi Garner semakin memburuk. Darah yang keluar dari hidungnya makin deras, hingga membuat Garner jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Sesampainya di rumah sakit, Tulsa pun akhirnya percaya dengan semua cerita Garner yang berasal dari Mars, karena melihat pemeriksaan yang menunjukkan jantung Garner lebih besar dari ukuran normal, serta beberapa tulangnya dilapisi dengan karbon. Beberapa waktu kemudian, Tulsa berbisik kepada Garner dan berjanji akan pergi sendirian untuk menemukan ayah Garner. Tapi tiba-tiba, Garner sadar saat Tulsa mencium keningnya dan meminta untuk ikut dengannya. Akhirnya mereka berdua melarikan diri dan mencuri mobil lagi untuk pergi ke California. Namun sesampainya di sana, dugaan Garner salah. Pria yang ia kira adalah ayahnya ternyata adalah adik dari ibunya. Mendengar itu membuat Garner semakin larut dalam kesedihan hingga membuatnya frustasi. Garner ingin mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan diri ke lautan. Di tempat yang sama, abu dari jasad ibunya ditebarkan. Saat hampir tenggelam, tiba-tiba datanglah Nathaniel yang langsung menyelamatkan Garner. Ia pun akhirnya mengaku bahwa dialah ayah Garner yang sebenarnya. Ternyata selama ini Nathaniel merahasiakannya. Ia merasa bersalah karena tak bisa berbuat apa-apa saat melihat wanita yang dicintainya harus meninggal jauh di atas sana. Tapi tiba-tiba Garner langsung tidak sadarkan diri. Pembengkakan jantungnya kini semakin parah, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan membawanya ke gravitasi nol di atas atmosfer bumi. Bahkan Nathaniel nekat mengambil alih kemudi pesawat demi menyelamatkan anaknya. Perjuangan sang ayah pun tidak sia-sia. Pesawat itu berhasil menembus atmosfer dan seketika membuat mereka melayang. Garner pun akhirnya tersadarkan diri. Tulsa lalu menceritakan apa yang terjadi.
Gardner bersikeras kalau ia nggak mau kembali ke Mars, tapi demi kebaikan bersama dan juga kesehatannya, Tulsa membujuk Gardner untuk pulang ke Mars. Gardner pun setuju, lalu keduanya saling menyatakan perasaan cinta mereka dan berjanji kalau mereka akan tetap menjaga hubungan mereka. Beberapa minggu kemudian, Gardner akhirnya dikirimkan kembali ke Mars. Di situ, Gardner mengucapkan perpisahan untuk ibu angkatnya yang tersayang. Selain itu, Tulsa juga datang untuk mengucapkan perpisahan dengan Gardner. Mereka berjanji, walaupun kini berbeda planet, bukan berarti hubungan mereka akan berakhir. Lalu Gardner pergi ke Mars bersama ayahnya, yaitu Nathaniel. Di Mars, setiap hari, Gardner dan Tulsa saling berkirim pesan dan video call sama seperti dulu sebelum mereka ketemu. Hingga akhirnya, Kendra menemui Tulsa di panti asuhan dan mengajaknya untuk tinggal bersama. Ia merasa kesepian setelah pensiun menjadi astronot dan harus tinggal di rumah besar sendirian. Kendra kini bekerja sebagai mentor untuk para astronot baru. Berkat kemampuan dan kecerdasannya, Tulsa pun dilatih dan diajari menjadi astronot agar ia bisa pergi ke Mars. Akhirnya film pun ditutup dengan melihatkan Gardner dan ayahnya yang sedang jalan-jalan di planet Mars. Kemudian, film pun tamat.